Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama Sandi Muhammad WB berhenti takdir tentu dengan NIM 192914-2018. Konsep dasar penelitian terbagi dari beberapa, yaitu pendahuluan, berpikir logis, metode dan metodologi penelitian, manfaat metodologi, serta proses penelitian. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yaitu penelitian ilmiah ini dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti makalah, laporan penelitian, buku-buku ilmiah, atau karya ilmiah yang dipublikasikan. Penelitian dan pihak akademis, terutama yang bernaung dalam perguruan tinggi, ditantang untuk terus melakukan penelitian sebagai salah satu tugas dari Tridharma perguruan tinggi, di samping pengajaran dan pengabdian pada masyarakat. Salah satu visi dan misi ilmiah masyarakat akademik di perguruan tinggi adalah menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam bentuk publikasi karya ilmiah. Nah, penelitian di sini yang dimaksud adalah merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama, dengan menggunakan metode ilmiah sebagai prosedur maupun aturan yang berlaku. Penelitian itu sendiri terjadi karena adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Seseorang melakukan penelitian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian terdiri atas beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan itu pada umumnya terdiri dari: pertama, identifikasi masalah, kemudian kedua ada perumusan masalah, ketiga penelusuran pustaka, keempat rancangan penelitian, kelima pengumpulan data, keenam pengolahan data, ketujuh penyimpulan hasil. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi untuk menemukan dan menginterpretasikan fakta yang ditemukan. Sebuah riset yang baik akan menghasilkan: pertama, produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri, atau bukan hanya sebatas prototipe. Yang kedua ada paten. Ketiga, publikasi di jurnal internasional. Yang kedua itu dari konsep penelitian ada berpikir logis. Logika merupakan suatu studi tentang metode-metode dan prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Penalaran atau reasoning atau jalan pikiran, yaitu merupakan suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta atau evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Logika tidak hanya menyangkut soal pengetahuan tetapi juga terkait dengan kemampuan dan keterampilan. Penalaran sangat penting perannya bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Umumnya terdapat dua macam bentuk penelitian, yaitu dengan cara deskriptif dan juga dengan cara kausal. Penelitian deskriptif termasuk dalam riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter atau fungsi dari suatu hal. Riset
deskriptif adalah seperti bagaimana persepsi konsumen terhadap kepuasan penggunaan teknologi baru. Sedangkan untuk penelitian kausal bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Contohnya seperti antara harga USB terhadap jumlah pengguna putar. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran deduktif ini bersifat silogisme. Dalam arti penalaran ini merupakan suatu argumen yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan. Dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi. Nah, di bawah ini ada contoh penalaran deduktif. Seperti gambar tersebut. Alur berpikir deduktif ada teori, kemudian hipotesis, observation, dan yang ketiga ada confirmation. Berikut ini merupakan ciri-ciri logika deduktif. Pertama ada analitis, yaitu kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisa proposisi atau premis-premis yang sudah ada. Yang kedua ada tautologis, yaitu kesimpulan yang ditarik secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. Yang ketiga ada a priori, yaitu kesimpulan yang ditarik tanpa pengamatan indrawari atau observasi empiris. Dan yang terakhir ada argumen deduktif, yang selalu dapat dinilai sahih atau tidaknya. Dan ada pula penalaran induktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus sejenis bersifat khusus, individual, dan konkret. Logika induktif berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Pengetahuan baru tersebut bersifat umum. Berikut ada beberapa tipe berpikir induktif. Yang pertama ada strong inductive argument, yaitu suatu argumen di mana premisnya memberikan bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan. Yang kedua ada weak inductive argument, yaitu suatu argumen di mana premisnya tidak memberikan bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan. Dan yang terakhir ada good inductive argument, yaitu induktif yang kuat dengan premis yang benar. Logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekadar tingkat peluang bahwa premis tertentu dapat ditarik. Jika selama bulan Oktober dalam beberapa tahun yang lalu hujan selalu turun, maka kita tidak bisa memastikan bahwa selama bulan Oktober tahun ini juga akan turun hujan. Bahaya menggunakan logika induktif yaitu terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku, sementara sejumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai dan premis yang digunakan kurang memenuhi kaidah keilmiahan. Nah, berikut ada ciri-ciri penalaran induktif. Ada sintesis, yaitu kesimpulan ditarik dengan jalan mensintesaskan kasus-kasus yang digunakan dalam premis-premis. Kemudian ada general, yaitu kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Yang ketiga ada posteriori, yaitu kasus yang dijadikan landasan argumen sebagai hasil pengamatan indrawari. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak, ada aspek probabilitas. Nah, berikut adalah contoh penalaran induktif seperti gambar tersebut. Nah, jika berbicara tentang alur berpikir deduktif, ini merupakan kebalikan dari
alur berpikir deduktif. Mungkin di sini gambar 1-2-nya merupakan berpikir induktif, yaitu dari observation ke teori. Mungkin seperti itu. Yang ketiga dari konsep penelitian dasar, yaitu ada metode dan metodologi penelitian. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode penelitian yang tepat dan benar semakin dirasakan urgensinya bagi keberhasilan suatu penelitian. Salah satu hal yang penting dalam setiap penelitian adalah perumusan metodologi penelitian. Selain itu, melalui metodologi juga dapat dilihat bagaimana landasan teori tentang rancangan penelitian atau research design. Model yang digunakan maupun teknik-teknik yang lumrah digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Metode yang digunakan antara lain metode sejarah, metode deskriptif, metode survei, metode percobaan, metode studi kasus, metode kooperatif, atau keadaan sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab utama serta studi kepustakaan. Nah, suatu metodologi berbeda satu sama lain karena adanya penekanan yang berbeda, misalnya seperti penekanan terhadap dimensi manusianya, penekanan terhadap pendekatan keilmiahannya, penekanan terhadap pendekatan yang pragmatis, dan yang ketiga ada penekanan terhadap pendekatan yang otomatis. Berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk kesuksesan suatu sistem informasi. Yang pertama ada penggunaan komputer yang dominan, yang kedua ada dokumentasi yang baik, ketiga ada harganya yang paling murah, keempat implementasi yang singkat, kelima yang mudah beradaptasi, keenam penggunaan teknik dan tools yang baik, ketujuh ada disukai oleh pengguna. Berikut adalah beberapa komponen metodologi, yaitu bagaimana suatu proyek dipecah ke dalam beberapa tahapan, apa yang dikerjakan pada setiap tahapan, apa keluaran yang dihasilkan, kapan setiap tahapan tersebut dikerjakan, apa saja batasan yang diterapkan, dan siapa yang terlibat, bagaimana proyek tersebut dikelola dan dikontrol, dan yang terakhir ada alat pendukung apa yang digunakan. Metodologi pengembangan SI yang dikomersialkan umumnya terdiri dari manual, education and training, konsultansi support, case tools, proforma documents, dan yang ketiga ada model building, templates, and so on. Nah, yang keempat dari konsep dasar penelitian ada manfaat penelitian. Dalam manfaat ini terdapat beberapa, yaitu manfaat penggunaan metodologi. Yang pertama ada metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsibel. Metodologi membuat kita lebih mengetahui atau berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi atau bisikan-bisikan manapun. Dengan menggunakan metodologi, kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide, masukan yang bisa dielaborate atau dan dipondasikan berdasarkan fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide baru. Dan yang terakhir dari
konsep penelitian ini ada proses penelitian. Terdapat beberapa alasan perlunya mempelajari scientific inquiry, yaitu scientific inquiry membuat kita berpengetahuan dalam arti mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif, membuat kita lebih berbudaya dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Kemudian memunculkan pengetahuan ide yang baru. Nah, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.